Yeah. Came at 17. Damn. Halo, berjumpa lagi di channel Genah Gadget. Hari ini saya akan mereview tentang OTG. Sudah pasti dari namanya saja, sahabat setia Genah Gadget tidak asing lagi dengan yang namanya OTG. Sebelum saya akan mereview OTG yang ada dalam video ini, saya paparkan sedikit tentang OTG. Apa sih itu OTG? OTG yang biasa disebut dengan kabel OTG atau kabel on the go yang memiliki spesifikasi standar dan untuk mengimbangi perangkat untuk membaca data dari perangkat USB tanpa memerlukan PC. Kira-kira seperti itu pengertian dari OTG. Setelah ada pengertiannya, ada pula fungsi dari OTG tersebut sekaligus kelebihannya. Fungsinya yaitu mempermudahkan para sahabat Genah Gadget untuk mentransfer data, baik itu dari flash disk, kemudian digunakan untuk ngeprint langsung dari ponsel atau Android ke printer. Kemudian di sini dapat juga digunakan untuk main game, yaitu biasanya menggunakan gamepad. Kemudian mengontrol ponsel atau Android dengan mouse atau keyboard jika perangkat elektronik tersebut sudah berbasis Android tentunya. Kemudian menyambungkan kamera DSLR misalnya seperti Canon, kemudian kamera Nikon, dan kamera sejenis lainnya. Kemudian membuat HP menjadi power bank, di mana HP yang bisa digunakan untuk power bank yaitu HP minimal jumlah baterainya itu atau kapasitas penyimpanan baterainya ada di 5000 mAh atau lebih. Kemudian di samping ada kelebihannya, ada pun juga kekurangan dan kelemahan dari OTG tersebut. Salah satunya ketidakcocokan pada beberapa perangkat handphone sehingga dinilai masih kurang fleksibel bagi penggunanya dan bagi ponsel yang belum support dengan OTG tersebut. Sekarang saya akan mulai mereviewnya. Di sini yang saya review ada dua varian OTG, yaitu ada kabel OTG, kemudian ada juga OTG USB, di mana yang biasanya kabel OTG ini lebih fleksibel atau bisa dikatakan lebih lentur kalau digunakan dalam menyambungkan flash disk ke ponsel atau Android-nya. Dan tersedia juga yang varian micro sama Type-C-nya atau tipe C-nya. Nah, yang kabel biasanya lebih aman jika yang menggunakannya agak lebih ceroboh. Misalkan pada saat penggunaannya itu posisi kabel OTG-nya tidak bagus pada saat memindahkan atau menyambungkan flash disk ke Android, kadang-kadang ditarik secara paksa, kadang-kadang HP-nya digeser dengan tidak sengaja. Nah, seperti itu. Kemudian USB OTG atau OTG USB-nya yang ini juga ada dua varian, yaitu ada micro, yaitu ada juga tipe C atau Type-C seperti yang sering dikatakan oleh para pengguna OTG. Nah, yang di sini lebih fleksibel juga daripada OTG kabelnya atau kabel OTG-nya. Di sini lebih simpel karena bentuknya itu seperti ini, lebih kecil dan pendek, dan ini juga USB-nya ini lebih fleksibel seperti flash disk, namun tidak disebut dengan OTG
flash disk biasanya ada yang lagi satu jenisnya itu ada OTG langsung include dengan flash disknya. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa HP atau ponsel atau Android sahabat setia Genah Gadget untuk mengetahui bisa membaca OTG, bisa juga mendownload di Play Store yaitu aplikasi OTG, atau juga biasanya kalau HP yang sudah di atas tahun atau mulai dari tahun 2018 ke atas itu sudah bisa membaca atau support dengan OTG. Biasanya kalau di HP Android misalkan seperti Samsung, kalau tahunnya itu sudah dari 2018 baru bisa support dengan OTG tersebut atau kabel OTG. Dan jika di Xiaomi juga sama, dari mulai tahun 2018 ke atas baru bisa support dengan kabel OTG atau OTG USB-nya. Ada pula biasanya HP-HP yang sekarang lebih banyak support menggunakan atau membaca OTG tersebut. Kemudian, di zaman yang canggih seperti sekarang ini, mungkin OTG itu sudah jarang digunakan karena sudah memasuki area digital. Yang dimaksud digital itu jika mengirim data untuk sekarang bisa melalui aplikasi atau WA atau Telegram, jadi lebih memungkinkan dan lebih gampang untuk mentransfer datanya. Namun kekurangannya kalau lewat aplikasi online untuk mengirimnya, yaitu misalkan di WhatsApp, kalau melebihi kapasitas atau terlalu besar ukuran filenya, mungkin tidak akan terkirim melalui WA. Nah, sedangkan kalau mengirimnya secara online dari Telegram melalui email itu support dengan kapasitas atau size file yang besar atau di bawah dari 500 MB biasanya support. Nah, biasanya yang memakai OTG seperti ini biasanya orang-orang yang ingin menyimpan datanya dengan aman, yaitu bisa melalui flash disk, kemudian bisa juga memakai hard disk eksternal, dan dengan cara memindahkan datanya itu ya seperti ini, memakai atau menggunakan OTG tersebut biar lebih gampang dan lebih fleksibel. Nah, seperti itu kira-kira sahabat setia Genah Gadget. Mungkin untuk review hari ini cukup sekian dulu. Dan tidak lupa saya minta dukungannya dan juga bantuannya jika bermanfaat bagi sahabat setia Genah Gadget. Mohon like, komen, share, dan subscribe. Nah, jika pada saat pembuatan kontennya ini atau kontennya saya ada salah ucapan atau kurang dalam mereviewnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas, sahabat setia Genah Gadget. Bye-bye.